Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 3261, Laut Lepas. Setelah upacara pernikahan Stephen Lin selesai, adegan pesta pernikahan memulai mode karnaval. Stephen Lin menghabiskan banyak uang untuk mengubah pulau kecil ini menjadi kompleks hiburan, tempat Anda dapat minum, bernyanyi, dan bahkan menonton film. Ini ditakdirkan untuk menjadi malam karnaval. Orang-orang bersenang-senang dan merayakan. Ketika kapal pesiar berlabuh di dermaga Matsu keesokan harinya, orang-orang di dermaga bahkan samar-samar mencium bau alkohol dari kapal. Mereka yang berpesta sepanjang malam di pulau itu diusir dengan mobil mewah. Beberapa dari orang-orang ini meninggalkan Stride City, sementara yang lain kembali ke hotel, berniat untuk tinggal di Stride City untuk bersenang-senang. Dan tidak lama setelah kapal pesiar berlabuh, Zhuang Mo yang menghadiri pernikahan Stephen Lin kembali muncul mengkritik Stephen Lin yang menggelar pernikahan di Laut Lepas kemarin karena memanfaatkan celah hukum. Tetapi namun, dia dengan terang-terangan menantang garis dasar moralitas. Zhuang Mo meminta semua orang yang mempertahankan moralitas untuk berdiri dan berperang melawan Stephen Lin, sehingga Stephen Lin akan terkenal selamanya. Panggilan Zhuang Mo sangat jujur dan menakjubkan, tetapi masih membuat banyak orang yang akan menonton pertunjukan itu sedikit tertekan. Mereka mengira Zhuang Mo pasti akan membuat keributan besar di pernikahan Stephen Lin tadi malam, tetapi Zhuang Mo menunggu kembali ke selat jika kota baru saja mulai menyerang, maka konflik pasti akan jauh lebih sedikit. Namun, di bawah panggilan Zhuang Mo, banyak pendeta Tao meluncurkan kritik verbal terhadap Stephen Lin, tetapi semua orang tahu bahwa kritik verbal ini tidak ada artinya, dan mereka tidak dapat menyakiti Stephen Lin sama sekali. Adapun pernikahan Stephen Lin di Laut Lepas, setelah berita itu tersebar, banyak orang yang diyakinkan dengan tindakan Stephen Lin. Siapa sangka Stephen Lin bisa pergi ke Laut Lepas untuk mengadakan pernikahan seperti itu. Di Laut Lepas, hukum negara naga tidak dapat mengendalikannya sama sekali. Bahkan jika Anda mengadakan pernikahan 10 orang di sana, itu bukan apa-apa. Apalagi pernikahan mereka diresmikan oleh Paus, sehingga legalitas pernikahan juga ditetapkan. Bisa dibilang dia tidak menerima akta nikah, tapi legalitas pernikahan yang dipimpin oleh Paus tidak lebih buruk dari mendapatkan pernikahan sertifikat. Tahukah Anda, ketika Yang Mulia Ratu Negara Korup menikah dengan suaminya, itu juga dipimpin oleh Paus, dan keduanya juga tidak menerima akta nikah. Dengan dua manipulasi ini, pernikahan antara Stephen Lin dan Yao Jing dan Gu Feiyan berhasil mendapatkan pijakan yang kokoh. Bahkan jika beberapa moralis menyerang, masyarakat akan menyetujui legalitas pernikahan mereka bertiga. Sejak itu, Stephen Lin memiliki keluarganya sendiri. Saat matahari pagi menyinari kamar Stephen Lin terbangun dari mimpinya. Dia melihat sekeliling, saat ini dia berada di sebuah ruangan yang ditutupi dengan spray merah dan stiker double happiness. Kamar ini diatur oleh beberapa kerabat perempuan dari keluarga Lin saat dia pergi keluar untuk mengadakan pernikahan. Dia mabuk saat kembali tadi malam, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Setelah bangun tidur hari ini dan melihatnya, ada perasaan yang sangat aneh. Ini bukan pertama kalinya dia menikah, tapi baru kali ini benar-benar membuatnya merasa menikah. Stephen Lin melihat ke samping, dan kedua wanita itu tidak lagi berada di tempat tidur. Stephen Lin bangkit dari tempat tidur, berjalan ke jendela dan melihat keluar. Saat ini, dia berada di rumah tua keluarga Lin di kota Haixia. Di halaman bawah, ada banyak orang tua dari keluarga Lin yang sedang mengobrol dan berjemur di bawah sinar matahari. Ada setumpuk kertas meriam merah di atasnya tanah. Stephen Lin berbaring di ambang jendela dan menyalakan sebatang rokok untuk dirinya sendiri. Saat ini, sebuah mobil mewah tiba-tiba melaju tidak jauh dari lantai bawah.
Mobil berhenti di tengah halaman, dan seorang asing keluar dari mobil. Melihat orang ini, Stephen Lin berteriak sambil tersenyum, "Tuan Patton, Anda datang cukup awal." Petik 2. Orang asing itu menatap Stephen Lin, dan berkata sambil tersenyum, "Saya akan bergegas segera setelah masalah negara A menetap. Saya di sini, tapi ini masih agak terlambat, tapi seharusnya tidak menjadi masalah jika Anda mentraktir saya ke pesta pernikahan hari ini, bukan?" "Tentu saja tidak apa-apa, Anda menunggu saya di lobi, dan aku akan turun setelah mandi," kata Stephen Lin. Oke. Beberapa menit kemudian, Stephen Lin berganti pakaian dan datang ke aula bawah. Begitu Barton melihat Stephen Lin, dia mengeluarkan amplop merah dari sakunya. "Kupikir aku akan meminta seseorang untuk membungkusnya untukku kemarin, tapi kemudian kupikir akan lebih baik melakukannya sendiri." "Semoga pernikahanmu bahagia," kata Barton. "Sama-sama, Tuan Barton." Stephen Lin mengambil amplop merah sambil tersenyum, dan kemudian bertanya, "Di mana Joey?" Petik 2. "Joey masih di negara A, dan saya sudah menegosiasikan perjanjian kerja sama dengan Raja Negara A, Barbaro. Masalahnya, sekarang Joey bertanggung jawab atas proyek kerjasama antara saya dan Barbaro di negara A. Dia benar-benar ingin datang, tapi kali ini kerja sama saya dengan negara harus memiliki cukup banyak orang penting untuk duduk di sana, jadi dia tetap tidak bisa ikut pernikahanmu," kata Barton. "Sayang sekali." Stephen Lin menghela nafas. "Tapi dia memintaku untuk membungkus amplop merah untukmu." Barton menyerahkan amplop merah itu kepada Stephen Lin. "Ayah dan anakmu masih berkemas secara terpisah. Hadiah ini cukup berat." Stephen Lin tersenyum. "Kamu dan aku adalah teman, dan putraku dan kamu adalah saudara. Tentu saja, kita harus memisahkan paketnya," kata Barton. "Oke, kalau begitu aku tidak akan sopan, duduklah, Tuan Barton." Stephen Lin menyapa Barton untuk duduk. Barton tersenyum dan duduk di meja teh bersama Stephen Lin, lalu Stephen Lin membuat teh sambil mengobrol dengan Barton. "Setelah beberapa saat, saya berencana mengadakan rapat umum pertama klub Taisan kami. Inspeksi visual belum." Bab 3262. Pada awal Maret, lokasi seharusnya berada di bawah pegunungan Alpen, kata Barton. "Oke, kalau begitu aku pasti akan pergi." Stephen Lin mengangguk. Kata Barton. "Terima kasih atas kerja keras Anda. Anda sibuk merekrut anggota baru dan merencanakan masa depan masyarakat Taisan kita, dan Anda juga harus menanggung tekanan dari Illuminati." Stephen Lin berkata dengan emosi. "Sejujurnya, setelah pendirian Taisan Society, jika Anda ingin mengatakan siapa yang paling tertekan, itu pasti Barton. Lagi pula, base camp Barton ada di dunia barat, dan itu juga merupakan base camp Illuminati meskipun Illuminati belum lama ini gerakan besar apa, tapi gerakan kecil tidak pernah berhenti, dan alasan mengapa dia bisa dengan tenang mempersiapkan pernikahan adalah karena Barton berurusan dengan semua gerakan kecil ini Illuminati." Jadi untuk Barton, Stephen Lin dengan tulus berterima kasih. "Ngomong-ngomong, baru-baru ini perusahaan bioteknologi di bawah saya telah membuat terobosan dalam penelitian obat-obatan untuk meningkatkan kualitas tubuh manusia, untuk menghasilkan obat yang bisa menggantikan jus buah. Tentu saja apa efek spesifiknya? Apakah bisa disamakan dengan jus buah? Apakah tidak ada efek samping? Ini masih memerlukan penelitian lanjutan dan terus-menerus," kata Barton. Mendengar kata-kata Barton, wajah Stephen Lin tiba-tiba menjadi serius. "Apakah Anda benar-benar meneliti penggantinya?" Stephen Lin bertanya. Kata Barton. "Jika ada penggantinya, maka gelar orang terkaya di dunia akan menjadi milikmu di masa depan." Stephen Lin berkata sambil tersenyum. "Jika saya tertarik menjadi orang terkaya di dunia, saya akan menjadi orang terkaya di dunia beberapa tahun yang lalu." Barton mengangkat bahu, tampaknya sama sekali tidak tertarik menjadi orang terkaya di dunia. "Itu benar." Stephen Lin mengangguk sambil tersenyum.
Yang disebut orang terkaya di dunia saat ini hanyalah beberapa orang kecil yang didorong ke depan panggung. Bos sebenarnya bersembunyi di belakang orang-orang ini. Setengah jam berlalu dalam sekejap mata, Yao Jing masuk ke ruang tamu dan berkata, "Stephen, Tuan Button, makanan dan minuman sudah siap. Ayo, minum," kata Stephen Lin. "Baiklah." Barton mengangguk sambil tersenyum, dan berkata kepada Yao Jing, "Amplop merah harus disimpan, ini adalah keinginan dari Joey dan aku." "Ya, terima kasih, Tuan Barton." Yao Jing tersenyum, berkata. Setelah itu, Stephen Lin dan Barton pergi ke restoran untuk makan, dan sambil minum anggur. Setelah kenyang dengan anggur dan makanan, Barton pergi dan pergi. Setelah Barton pergi, Stephen Lin menelepon Chen Bahuang. "Bagaimana situasi di negara A?" Stephen Lin bertanya. "Menurut berita dari pemerintah resmi mereka, Paten dan pemerintah negara akan bekerja sama dalam banyak aspek di masa depan, termasuk cadangan mineral, pengembangan energi, infrastruktur sosial, d.l. Ada lebih banyak proyek daripada yang telah dikerjakan Paten dengan pemerintah negara A sebelumnya. Seharusnya kunjungan Barton ke negara A memiliki efek." Chen Bahuang berkata, "Di mana Joey? Apakah ada berita tentang dia?" Stephen Lin bertanya. Kata Chen Bahuang. "Oh." Stephen Lin mengangguk. Menilai dari apa yang dikatakan Chen Bahuang dan apa yang ditunjukkan Paten, seharusnya tidak ada masalah antara Paten dan negara A. Terjadi di istana, sepertinya ada yang melakukan kerusuhan atau semacamnya, dan beberapa orang ditangkap. Chen Bahuang berkata. "Hasilnya?" Stephen Lin bertanya. "Sejauh ini sudah tenang, dan tidak ada yang terjadi." Chen Bahuang berkata. "Tidak apa-apa, biarkan orang-orang kita mundur." Stephen Lin berkata. "Ya." 2. Tutup teleponnya, Stephen Lin keluar dari rumah. Bagi Stephen Lin, pernikahan itu penting, tapi itu bukan segalanya. Stephen Lin yang meninggalkan rumah langsung pergi ke Wisma Kota, di mana dia bertemu dengan beberapa orang yang datang kemarin. Orang-orang besar yang menghadiri pernikahan bertemu. Pada saat Stephen Lin meninggalkan Wisma, hari sudah sore. Stephen Lin mengirim seseorang untuk menjemput Yao Jing dan Gu Feiyan, dan kemudian sekelompok orang pergi makan malam dengan keluarga Stephen Lin. "Keluarga kakek, ini akan menjadi malam ketika kamu pulang setelah makan malam. Stephen, apakah kamu ingin mempertimbangkan untuk menuntut Zhuang Mo ini?" Gu Feiyan duduk di tempat tidur dan melihat teleponnya dan bertanya. "Untuk apa kamu menuntutnya?" Stephen Lin bertanya. "Dia mengkritikmu begitu banyak di internet tanpa dasar hukum apapun. Ini saja sudah cukup untuk menuntutnya karena pencemaran nama baik," kata Gu Feiyan. "Itu hanya bashing. Jika saya bahkan tidak memiliki toleransi sedikit pun, maka saya masih yang terkuat di dunia." Stephen Lin tertawa. "Kamu sangat murah hati." Yao Jing mengambil sebuah kotak dan membukanya sambil berbicara. Di dalam kotak itu ada setumpuk amplop merah. Yao Jing mengambil amplop merah dari sisinya dan berkata kepada Gu Feiyan, "Xiao Gu ada di sini untuk membuka amplop merah." "Oke, aku suka ini." Gu Feiyan berjalan ke arah Yao Jing, dan Yao Jing menyerahkan amplop merah itu padanya. Saya memberikannya kepada Gu Feiyan dan berkata, "Ini amplop merah Tuan Button, saya akan membukanya untuk Anda." "Amplop merah Tuan Button. Maka saya harus melihat apakah itu cek." Gu Feiyan membuka amplop merah sambil berbicara membukanya, dan sekilas melihat selembar kertas di dalam amplop merah. Tampaknya itu cek. Gu Feiyan mengeluarkan kertas itu dengan terkejut dan membukanya, lalu wajahnya berubah dan dia memanggil, "Mengetahui takdir, datang dan lihatlah." Bab 3263. Selembar kertas kosong muncul di amplop merah. Ada banyak kata yang tertulis di kertas putih itu. Stephen Lin memegang kertas itu dan melihatnya lama sekali, lalu mencibir dan berkata, "Pohon kehidupan benar-benar ide yang bagus." 2. Setelah itu, Stephen Lin mengangkat ponselnya dan menelepon Chen Bahuang. "Biarkan saudara-saudara tinggal di ibu kota negara A.
Selain itu, semua saudara yang sedang dalam misi di luar harus bergegas ke negara A. Stephen Lin memberi perintah kepada Chen Bahuang melalui telepon. Dimengerti. Chen Bahuang tidak bertanya lagi, dan langsung setuju. Setelah menutup telepon, Stephen Lin menyimpan selembar kertas yang diberikan Barton kepadanya. Hari berikutnya. Itu adalah hari biasa, dan Stephen Lin tidak melakukan apapun selain menerima teman yang datang ke kota Haixia. Hari lain berlalu. Hari ini adalah hari jamuan rumah menurut aturan. Orang tua wanita akan mengadakan jamuan untuk menantu laki-laki broadband pada hari ini, tetapi mengingat Stephen Lin memiliki 2 istri, jadi kali ini Stephen Lin ada di bertanggung jawab atas perjamuan pintu, dan Yao keluarga Gu dan keluarga Gu berkumpul untuk mengadakan acara tersebut. Perjamuan dari pintu ke pintu diadakan langsung di hotel terbaik di kota Haixia. Hampir semua kerabat wanita itu hadir. Bahkan ada yang disebut kerabat wanita yang jauh dan tidak ada hubungannya satu sama lain. Juga datang ke tempat kejadian. Hal ini juga menegaskan kalimat tersebut, disebut Fu memiliki kerabat jauh di pegunungan. Setelah perjamuan dari pintu ke pintu selesai, antusiasme tentang pernikahan Stephen Lin telah mereda. Kecuali beberapa sastrawan yang dipimpin oleh Zhuang Mo yang masih menyerang Stephen Lin, penonton lainnya pada dasarnya bubar. Karena semua orang mengetahui bahwa yang disebut ini perang salib melawan Stephen Lin tidak dapat memengaruhi Stephen Lin sama sekali. Jika itu masalahnya, jangan buang waktu untuk masalah ini. Pada hari keempat setelah pernikahan mereka, Stephen Lin membawa istri dan anak-anaknya ke ibu kota kekaisaran. Meski tinggal di Stride City nyaman, keluarga Lin saat ini berbasis di Stride City, sehingga tidak mungkin dia sebagai kepala keluarga tinggal lama di Stride City. Segera setelah dia kembali ke kota Haixia, Stephen Lin bergegas ke perusahaan tanpa henti, siap untuk mengobrol dengan manajemen senior perusahaan tentang perkembangan perusahaan di masa depan. Namun, ketika Stephen Lin datang ke kantor, yang mengejutkannya adalah dia tidak melihat Zhao Meng di mana Zhao Meng awalnya duduk. Stephen Lin sedikit terkejut, berpikir bahwa Zhao Meng telah meminta cuti, dan hanya ingin mengirim pesan ke Zhao Meng untuk bertanya, tetapi ketika dia memasuki kantor, dia melihat surat yang ditinggalkan oleh Zhao Meng di mejanya. Surat itu disegel dalam amplop yang sangat biasa, katanya Stephen Lin secara pribadi menandatanganinya, dan ditandatangani oleh Zhao Meng. Stephen Lin sedikit mengernyit, membuka amplop, dan mengeluarkan kertas surat di dalamnya. Ada tulisan tangan yang indah di kertas surat itu. Bos, ketika Anda membaca surat ini, saya telah meninggalkan grup Lin. Mohon maafkan saya karena pergi tanpa pamit. Saya tahu itu untuk Anda agak mendadak untuk pergi, tapi tolong percayalah, saya membuat keputusan ini setelah memikirkannya untuk waktu yang lama. Petik 2. Tidak ada keraguan bahwa Anda adalah bos yang baik. Anda peduli dan mencintai saya. Anda bahkan membuat saya memiliki pikiran yang tidak realistis pada satu titik, karena Anda memuaskan semua pikiran saya tentang separuh lainnya. Jangka waktu ini, seperti mimpi indah, ditakdirkan untuk tak terlupakan bagiku selamanya. Petik 2. Namun, karena ini adalah mimpi, selalu ada waktu untuk bangun dari mimpi. Ketika suatu hari aku menyadari bahwa aku tidak bisa menjadi orang terpenting di hatimu, aku tahu bahwa mimpi ini harus dibangunkan. Petik 2. Tuhan tahu betapa aku berharap menjadi orang yang menikahimu, tapi aku tahu itu tidak mungkin. Aku mencoba mengguncang posisi kedua istrimu di masa lalu, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Sejak saat itu, aku tahu bahwa aku ditakdirkan untuk menikah denganmu. Petik 2. Sekarang setelah Anda memasuki istana pernikahan dan menjadi pria berkeluarga, jika saya bersama Anda seperti sebelumnya, saya pasti akan disebut nyonya. Pandangan hidup saya dalam 20 tahun terakhir, nilai, pengetahuan saya, martabat saya, semua ini memberitahu saya bahwa saya tidak boleh tinggal di sisi Anda atas nama nyonya. Petik 2. Jadi, aku pergi. Petik 2. Tolong jangan mencoba menghubungi saya, apalagi menemukan saya.
Saya tahu Anda memiliki banyak cara untuk menemukan saya, dan Anda bahkan dapat memaksa saya untuk membawa saya kepada Anda, tetapi tolong jangan lakukan ini jika Anda menghormati saya. Petik 2. Saya akan mencari pekerjaan baru dan memulai hidup saya lagi, dan tidak akan ada jejak Anda dalam hidup saya. Petik 2. Maaf, tapi aku lega. Petik 2. Akhirnya, saya mengucapkan selamat pernikahan kepada bos, dan dengan tulus mendoakan Anda pernikahan yang bahagia dan pernikahan yang bahagia selama 100 tahun. Petik 2. Zhao Meng. Setelah membaca surat ini, Stephen Lin berdiri di sana dengan bingung. Dia tidak pernah berpikir bahwa sekretaris kecilnya Zhao Meng akan memilih untuk meninggalkannya setelah pernikahannya. Dia berpikir bahwa Zhao Meng akan menjadi kenari abadi, tapi sekarang, kenari membuka kandangnya dan terbang pergi. Stephen Lin tidak marah karena burung kenari itu terbang menjauh, sebaliknya, dia merasa sedikit tersesat di hatinya. Dia membaca isi kertas itu lagi, lalu duduk kembali di kursinya dan tidak pulih untuk waktu yang lama. Setelah sekian lama, Stephen Lin menghela nafas dan berkata pada dirinya sendiri, tampaknya tidak akan ada seragam untuk dilihat di masa depan. Petik 2. Zhao Meng meninggalkan sisi Stephen Lin seperti ini. Stephen Lin tidak berusaha menemukannya kembali, meskipun dia tahu, selama dia menelepon, Zhao Meng mungkin. Bab 3264 akan kembali padanya, tetapi dia tahu betapa sulitnya bagi Zhao Meng untuk membuat keputusan seperti itu sekarang. Sekarang dia telah membuat keputusan, maka jangan mempermalukannya lagi. Jadi, Stephen Lin memasukkan kertas surat Zhao Meng ke dalam amplop, lalu memasukkan amplop itu ke dalam bukunya. Jika ada takdir, kita akan selalu bertemu lagi di masa depan. Stephen Lin menepuk sampul buku itu, lalu meletakkan buku itu di rak buku. Hari-hari berlalu dalam sekejap mata. Ketika Stephen Lin menikah, itu adalah hari Valentine pada tanggal 14 Februari dan itu sudah menjadi akhir Februari dalam sekejap mata. Meski masih sangat dingin di ibu kota kekaisaran pada akhir Februari, rasanya sedikit lebih kenyal. Dalam 10 hari terakhir, Stephen Lin tidak menganggur, sekarang dia telah dikemas sebagai pahlawan oleh berbagai negara. Sekarang dia telah menjadi pahlawan, dia harus melakukan beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang pahlawan. Oleh karena itu, Stephen Lin muncul di Times Square of the Stars and Stripes pada hari kelima setelah pernikahannya. Ini adalah pertama kalinya mengeluarkan inisiatif kepada orang-orang di seluruh dunia, berharap semua orang tidak akan menggunakan produk jus buah apapun. Seperti yang bisa kamu lihat, aku yang terkuat di dunia ini, tapi aku tidak menggunakan produk jus buah apapun. Apa artinya ini? Artinya, meski kita mengandalkan diri sendiri, kita bisa menjadi super kuat, dan mereka yang menggunakan jus, meskipun mereka telah menjadi lebih kuat dalam waktu singkat, mereka tidak dapat benar-benar menjadi orang terkuat di dunia. Menolak jus dan bekerja keras untuk menjadi lebih kuat. Mari kita menjadi yang paling kuat, dan mari kita menjaga dunia bersama. Aman. Pidato Stephen Lin diterjemahkan ke dalam puluhan bahasa dan diputar di ratusan negara di seluruh dunia. Setelah itu, Stephen Lin meninggalkan bintang dan garis untuk kerajaan busuk, dan memberikan pidato serupa di gerbang istana Raja Busuk. Berbeda dengan bintang dan garis, Stephen Lin juga mendemonstrasikan kekuatan kebangkitan 3 kali lipat di depan orang-orang di kerajaan busuk. Dia mengendalikan beberapa sukarelawan untuk mengirim mereka langsung ke langit, membiarkan mereka melakukan perjalanan di langit untuk jangka waktu tertentu, dan kemudian mengirim mereka kembali ke tanah. Penonton di tempat kejadian bersorak tak henti-hentinya dengan cara menantang surga Stephen Lin, dan seluruh pidato penuh dengan klimaks, dan efeknya bahkan melampaui pidato Stephen Lin sebelumnya di Stars and Stripes. Setelah berpidato di negara busuk, Stephen Lin pergi ke Timur Tengah untuk berpidato di negara minyak, lalu pergi ke negara kanguru untuk berpidato di negara kanguru. Dalam total 10 hari, Stephen Lin melakukan perjalanan ke 7 negara, hampir 1 negara setiap hari.
Pidato yang sering terjadi di mana-mana, efeknya tidak diragukan lagi. Stephen Lin sendiri telah dikontrak oleh berbagai negara berpura-pura menjadi pahlawan dunia. Dia muncul di kota manapun, seperti pahlawan yang turun ke dunia, yang akan menimbulkan dampak yang sangat besar, dan pidatonya yang menentang jus buah juga berhasil membuat mereka yang turun ke jalan untuk memprotes pemerintah. Larangan jus buah orang kembali ke rumah mereka. Percikan yang telah dinyalakan di seluruh dunia dengan cepat padam di bawah tur kuliah Stephen Lin. Hanya dalam 10 hari, dunia kembali damai sekali lagi. Meskipun semua orang tahu bahwa ketenangan ini bersifat sementara, dan pasti akan ada orang yang bergegas ke jalan untuk menuntut pengembalian jus di masa mendatang, tetapi setidaknya Stephen Lin telah mengulur banyak waktu untuk negara dan mengurangi tekanan pada mereka. Dan Stephen Lin pun berhasil membuat dirinya semakin mengakar di hati masyarakat melalui begitu banyak tur. Era ini telah menjadi era Stephen Lin. Semuanya bergerak ke arah yang baik. Namun, Stephen Lin tidak senang karena masih ada beberapa hal yang belum terselesaikan. Yang pertama adalah Bogut. Sudah sebulan sejak dia bertemu Wu Xing. Dia mengira Wu Xing akan segera menemukan kesempatan untuk mengungkapkan lokasi Bogut kepadanya setelah pertemuan dan membiarkannya membunuh Bogut, tetapi Wu Xing tidak melakukannya. Dengan melakukan itu, bahkan setelah Stephen Lin mengirim email ke Wu Xing tidak membalas email Stephen Lin seperti sebelumnya. Ini membuat Stephen Lin merasa sedikit khawatir, sehubungan dengan tindakan pohon kehidupan baru-baru ini, dia merasa bahwa situasi Wu Xing di pohon kehidupan mungkin sudah dalam bahaya. Selain masalah Wu Xing, ada dua hal lain yang membuatnya sangat khawatir. Salah satunya adalah harta aneh yang muncul di berbagai negara sebelumnya. Tidak hanya sumber harta karun aneh ini yang belum ditemukan, tetapi banyak fungsinya telah ditemukan. Di seluruh dunia harta langka yang berbeda, beberapa harta langka ini disita oleh pemerintah berbagai negara, dan beberapa beredar di pasar dan dilelang dengan harga tinggi. Dengan begitu banyak harta aneh yang muncul, Stephen Lin bertanya-tanya apakah mungkin ada masalah dengan alam semesta Yuan, jadi dia berencana menggunakan tiket untuk pergi ke alam semesta Yuan setelah konferensi Taisan selesai. Hal lainnya tentu saja saya dijebak di negara korup lebih dari 2 bulan yang lalu. Pada saat itu, seseorang menggunakan kemampuan kebangkitan 3 kali lipat untuk membunuh para pengunjuk rasa, menyebabkan banyak orang curiga bahwa mereka melakukannya sendiri. Paus maju untuk bersaksi atas dirinya sendiri, dan kejadian itu cukup untuk menghancurkan reputasinya, sehingga dia tidak akan dikemas sebagai pahlawan nantinya. Setelah kejadian itu, dia telah mengerahkan banyak tenaga dan sumber daya material untuk menyelidiki siapa yang melakukan kejadian itu, tetapi setelah sekian lama, masih belum ada hasil dari kejadian itu. Seseorang yang bersembunyi dalam kegelapan dengan persepsi 3 kali lipat membuat Stephen Lin merasakan sedikit krisis. Bab 3265. Di pagi hari bulan Maret, sebuah pesawat Airbus lepas landas dari Bandara Imperial Capital dan terbang ke Eropa. Pesawat dengan tulisan Lin di badan pesawat ini adalah satu-satunya di seluruh kerajaan naga, dan itu adalah jet pribadi Stephen Lin. Konon pesawat ini menggunakan model terbaru dengan cangkang kosong harga satu model dasar mencapai 100 juta yuan, dan konon modifikasi pesawat di depan saya menelan biaya lebih dari 200 juta yuan. Memang tidak mewah, sehingga pesawat ini juga dikenal sebagai istana udara terkuat di dunia. Kini setelah pesawat itu terbang ke Eropa, banyak orang sudah mengetahui tujuan penerbangannya ke Eropa jauh-jauh hari. Pertemuan pleno pertama masyarakat Taisan akan segera diadakan di bawah pegunungan Alpen Eropa. Saat ini, orang-orang di seluruh dunia masih belum tahu perubahan seperti apa yang akan dibawa oleh pertemuan Taisan ini ke dunia. Dikatakan bahwa selain Stephen Lin, Patton, King Wesley dan Hideshi Yoshino, ada 30 tokoh top lainnya dari berbagai industri yang menghadiri pertemuan kali ini. Mereka semua adalah elit yang dipilih oleh perkumpulan Taisan dari ratusan elit yang memenuhi syarat untuk bergabung dengan perkumpulan Taisan.
Beberapa dari orang-orang ini masih menyembunyikan identitas mereka, dan beberapa telah memberitahu orang lain tentang keanggotaan mereka. Daftar personel yang diketahui saat ini termasuk Taipan Surat Kabar Stars and Stripes, George Kerr, pemilik raksasa media Call Media. Ma Hou, seorang ilmuwan dari Longguo dan peraih Nobel. Kenji Nakamura, ekonom terkemuka di negara itu, secara akurat meramalkan krisis ekonomi 15 tahun yang lalu, dan memimpin negara itu untuk bertahan dari krisis ekonomi. Amir Khan, cendekiawan terhebat di kerajaan Buddha dan tokoh terkemuka dalam sastra dunia kontemporer. Mike Benz, patriark keluarga Benz di kerajaan Chariot, mengendalikan perusahaan perdagangan mobil terbesar di dunia, Zombie Group, dan nenek moyangnya adalah pendiri industri mobil modern. Saya pernah menjadi anggota Illuminati dan keluar dari Illuminati pertemuan 3 tahun lalu. Semua ini mengumumkan bahwa mereka bergabung dengan klub Taisan setelah melewati aplikasi keanggotaan klub Taisan. Selain itu, ada lebih dari 20 tokoh besar yang tidak mau mengungkapkan identitas mereka sebelum waktunya. Orang-orang ini akan berpartisipasi dalam klub Taisan yang diadakan di kaki pegunungan Alpen suatu hari nanti. Pada rapat pleno pertama klub Taisan, tokoh-tokoh besar yang menyembunyikan identitasnya ini akan mengumumkan identitasnya kepada publik, dan ini juga merupakan hal yang paling diperhatikan dari klub Taisan. Ingin tahu siapa lagi yang telah bergabung dengan klub Taisan? Pada pukul 15.10 waktu setempat, pesawat pribadi Stephen Lin mendarat di Mourning Airport di kaki pegunungan Alpen. Bandara ini milik kota Kodoga, yang juga merupakan kota terbesar di kaki pegunungan Alpen. Perlu disebutkan bahwa wali kota kehormatan kota ini bernama Barton. Paten ini adalah paten Presiden Masyarakat Taisan. Jadi ketika pesawat Stephen Lin berhenti, para pejabat kota Kodoga sudah melakukannya. Upacara penyambutan akbar diatur di bandara untuk menyambut Stephen Lin, yang baru-baru ini menjadi pusat perhatian dunia. Stephen Lin turun dari pesawat, dan segera seorang gadis pirang penuh gaya Nordik mempersembahkan bunga kepada Stephen Lin, dan kemudian pejabat senior dari kota Kodoga mendatangi Stephen Lin dan memperkenalkan diri secara singkat. Setelah Stephen Lin melakukan percakapan yang bersahabat dengannya, dia masuk ke mobil yang diatur oleh pihak lain dan meninggalkan bandara. Mobil melaju ke pusat kota. Kodoga adalah kota wisata terkenal di Eropa, dan Anda dapat melihat pemandangan indah dan turis di mana-mana di sepanjang jalan. Tentu saja, alasan Barton memilih untuk mengadakan pertemuan pertama klub Taisan di sini tentu saja bukan karena pemandangan yang indah di sini. Alasan utamanya adalah kota Kodoga sangat terkenal. Di Eropa, Gunung Tai di Naga Kerajaan menyatakan bahwa dasar klub Taisan ada di Kerajaan Naga, dan pemilihan pertemuan pertama di kota terkenal di dunia barat juga mewakili hati terbuka klub Taisan kepada dunia. Stephen Lin secara alami setuju dengan pilihan seperti itu dengan kedua tangan. Pemandangannya bagus, tapi Stephen Lin menghela nafas sedikit saat dia melihat pemandangan indah di luar jendela. Mobil yang membawa Stephen Lin berhenti di pintu masuk hotel termewah di kota Kodoga. Pemilik hotel, yang telah menunggu lama, berinisiatif untuk berperan sebagai penjaga pintu, dan membukakan pintu untuk Stephen Lin sambil tersenyum. Stephen Lin keluar dari mobil, dan sorakan datang dari sekitar. Stephen Lin hari ini sudah memiliki sekelompok besar penggemar setia di seluruh dunia, dan sekarang bahkan orang barat yang paling buta pun pasti akan mengingat penampilan Stephen Lin. Jadi hampir tidak mungkin Stephen Lin berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau di dunia barat di masa depan. Stephen Lin tersenyum dan melambai kepada para penggemar ini, dan bahkan memberikan pelukan gaya barat kepada salah satu gadis cantik sebelum masuk ke hotel. Di hotel, pejabat kota Kodoga mengadakan upacara penyambutan singkat, dan selebriti dari berbagai industri di kota Kodoga berkumpul di sini. Stephen Lin tidak ingin tinggal lama di aula, tetapi para pejabat sangat berharap Stephen Lin dapat memberikan pidato lain di berbagai negara pada upacara penyambutan, jadi Stephen Lin harus memberikan pidato singkat lagi. Sudah jam 5 sore ketika Stephen Lin memasuki kamar hotel,
dan hampir 2 jam telah berlalu sejak dia turun dari pesawat. Begitu dia duduk, Stephen Lin menyambut tamunya. Tamu pertama tentu saja adalah kenalan lama Hideshi Yoshino. Yoshino bab 3266 Yingshi tiba di kota Kodoga 1 jam lebih awal darinya, karena dia tidak memiliki aura sebanyak Stephen Lin, jadi dia tinggal lebih dari setengah jam setelah turun dari pesawat. Setelah masuk hotel, dia tidak hanya tidur siang di hotel, tetapi bahkan memiliki komunikasi yang mendalam dengan sekretarisnya yang cantik, yang bisa dirasakan Stephen Lin dari wajahnya yang agak pucat dan bau amis yang samar di tubuhnya. Secara alami, saya melepaskan obrolan dengan Yoshino Hideshi Lin Siming. Lagi pula, hubungan antara keduanya ada. Setelah keduanya mengobrol sebentar, ada lagi keributan besar di lantai bawah. Stephen Lin tahu bahwa Wesley pasti sudah tiba. Sebagai raja negara yang korup, efek sensasional kemunculan Wesley di kota Kodoga jelas tidak lebih lemah darinya. Stephen Lin berdiri di atas dan melihat ke bawah, dan menemukan bahwa seluruh jalan berada di bawah darurat militer, dan ada banyak polisi berdiri di pinggir jalan, yang jauh lebih serius daripada ketika dia datang. Untungnya, Wesley tidak harus berpidato seperti Stephen Lin, jadi Wesley muncul di kamar Stephen Lin 10 menit setelah Wesley tiba di hotel. Saat ini, hampir semua pendiri klub Taishan muncul di ruangan ini, dan hanya tersisa satu Barton. Meskipun mereka bertiga tidak bersatu kembali setelah lama absen, mereka masih memiliki banyak hal untuk dibicarakan. Di antara mereka yang paling banyak dibicarakan adalah tentang tur pidato Stephen Lin di berbagai negara. Aku tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari kamu akan menjadi idola di seluruh dunia, kata Wesley dengan emosi. Ada pepatah di kerajaan naga bahwa waktu membuat pahlawan, kata Hideshi Yoshino. Jam berapa itu membuat pahlawan? Ini semua tentang bergegas bebek kera. Apakah Anda pikir saya hanya ingin menjadi pahlawan ini? Saya harus melakukan perjalanan ke kota dalam 1 atau 2 hari untuk berpura-pura menjadi pahlawan. Terlalu melelahkan. Anda harus tahu bahwa saya lebih memilih untuk tidak menonjolkan diri, Lin berkata tanpa daya. Apakah kamu tidak menonjolkan diri? Pernikahanmu abad ini bahkan telah ditampilkan di halaman depan media arus utama kami. Kamu benar-benar mengubah pulau tak berpenghuni di laut lepas menjadi taman, imajinasi dan eksekusi seperti itu, jadi kamu dan Linmu keluarga bisa memilikinya. Wesley berkata dengan emosi. Jangan bicarakan keduanya, karena kalian berdua ada di sini hari ini, ada sesuatu yang menurutku harus kuberitahukan padamu. Kata Stephen Lin. Ada apa? Tanya Wesley penasaran. Tentang Barton. Petik 2. Malam tiba dalam sekejap mata. Para tamu datang ke hotel satu persatu. Meskipun sebagian besar tamu ini sangat sederhana, mereka masih difoto oleh wartawan yang menunggu di luar hotel. Pertemuan klub Taishan belum dimulai, dan identitas banyak anggota rahasia asli klub Taishan telah terungkap, dan ketika identitas anggota ini setelah identitas mereka terbongkar, banyak orang yang terkejut dengan identitas para anggota tersebut. Bisa dikatakan kandungan emas kelompok anggota klub Taishan ini sudah pasti mencapai level yang mencengangkan. Salah satu dari mereka adalah sosok yang dapat dicatat dalam sejarah industri tertentu. Adalah pernyataan sederhana untuk mengatakan bahwa mereka adalah pemimpin dunia ini. Terus terang, bahkan jika salah satu dari orang-orang ini mati, itu adalah tertentu industri, dan bahkan seluruh dunia, menderita kerugian besar. Tidak ada yang mengira bahwa kandungan emas dari kelompok pertama anggota masyarakat Taishan akan sangat tinggi. Bahkan jika identitas orang-orang ini diterapkan untuk bergabung dengan Majelis Umum Illuminati, sama sekali tidak akan ada masalah sama sekali. Majelis Umum Illuminati selalu dikenal dengan kandungan emasnya yang tinggi, namun kini, status anggota kelompok pertama masyarakat Taishan tidak kalah dengan anggota Majelis Umum Illuminati, yang membuat orang penuh imajinasi tentang masa depan. Dari masyarakat Taishan,
Semua orang sudah meramalkan bahwa organisasi yang baru berdiri beberapa bulan ini pasti akan mempengaruhi seluruh dunia di masa depan. Bahkan jika dia tidak dapat mematahkan monopoli Illuminati pada jalur kehidupan ekonomi dunia pada akhirnya, dia cukup untuk memaksa Illuminati melakukan perubahan. Di kegelapan malam, ruang perjamuan hotel dijaga oleh tentara yang berat. Raja prajurit super dari resimen tentara bayaran top dunia telah melindungi lantai tempat ruang perjamuan terletak kedap udara, bahkan paparazi yang paling licik pun tidak akan pernah bisa mendekati lantai tempat ruang perjamuan itu berada, apalagi memasuki ruang perjamuan. Aula perjamuan terang benderang, dan lebih dari 30 tokoh top dari semua lapisan masyarakat di dunia berkumpul dan berbicara satu sama lain. Bahkan Stephen Lin, pria terkuat di dunia, seorang idola global, merasa bahwa dia hanyalah orang biasa ketika dia berdiri bersama orang-orang ini. Prestasi orang-orang ini di industrinya masing-masing tidak kalah dengan prestasinya di bidang pencaksilat, dia yang terkuat di bidang pencaksilat, dan orang-orang ini juga yang terkuat di berbagai industri. Ketika yang terkuat ada di mana-mana, dia, yang terkuat dalam seni bela diri, secara alami menjadi orang biasa. Barton juga tampil di keramaian kali ini. Sebagai presiden klub Tyson, Barton menjadi pusat perhatian penonton. Dia melakukan percakapan yang bersahabat dengan semua orang dengan senyuman di wajahnya, tanpa ada kesan seorang presiden. Perjamuan berjalan lancar dan harmonis. Stephen Lin menemukan bahwa semakin tinggi tingkat pertemuan, semakin mudah untuk membicarakan hal-hal. Alih-alih berbicara tentang pencapaian mereka sendiri di industri mereka sendiri, mereka memfokuskan percakapan mereka pada kepentingan bersama seluruh dunia, masalah, seperti efek rumah kaca, seperti polusi, seperti kemiskinan, dan sebagainya. Stephen Lin menggunakan hal-hal ini untuk mensubsidi perkumpulan Tyson ketika dia mempromosikan perkumpulan Tyson sebelumnya. Sebenarnya, dia sama sekali tidak tertarik dengan hal-hal ini, tetapi ketika dia melihat begitu banyak tokoh top membicarakan hal-hal ini, dia memikirkan beberapa aspek dari itu disentuh dengan kuat. Bab 3267. Apakah Stephen Lin seorang pahlawan? Bagi orang awam, jawaban atas pertanyaan ini tidak diragukan lagi. Stephen Lin adalah seorang pahlawan. Dia menggunakan kemampuannya untuk menyelamatkan banyak orang, dan berjanji untuk menyelamatkan lebih banyak orang di masa depan. Apa orang seperti itu bukan pahlawan? Namun, sejauh menyangkut Stephen Lin sendiri, dia tidak pernah berpikir dia adalah seorang pahlawan, dan dia bahkan tidak menyukai gelar pahlawan, karena gelar ini membatasi dirinya. Stephen Lin selalu merasa bahwa semua yang dia lakukan adalah untuk dirinya sendiri, dan apa yang disebut menyelamatkan orang lebih tentang mengikuti tren, atau dapat memberinya kenyamanan setelah menyelamatkan orang. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia menyelamatkan orang karena apa yang disebut kepahlawanan, karena dia telah diperlakukan dengan jahat oleh dunia ini. Dia tidak murah hati sejauh dunia menyakitiku, tetapi aku merangkul dunia, dan dia menerimanya dengan damai. Nama pahlawan hanya untuk lebih menguntungkan diri sendiri. Jadi sekarang ketika dia melihat sekelompok orang yang akan mengubah dunia dan membuat dunia lebih baik, dia merasa bahwa dia telah menjadi cabul dan licin yang tidak dapat dijelaskan. Ini seperti peran pendukung yang pendek dan jelek di samping karakter utama Wei Guangzheng. Yang lain dengan tulus berpikir untuk mengubah dunia, tetapi Anda sengaja mencoba memanfaatkan orang-orang ini. Begitu perbandingan semacam ini muncul, hati Stephen Lin menjadi panik. Stephen Lin merasa bahwa dia tidak perlu panik, karena apa yang dia alami tidak pernah dialami oleh orang lain. Pengalaman dari masa kanak-kanak hingga dewasa mengatakan kepada orang lain untuk tidak menghancurkan diri mereka sendiri. Dunia ini tidak akan bersimpati pada yang lemah. Hanya saja ketika kamu kuat bisakah kamu menjadi kuat, jadilah raja, kamu bisa mendapatkan segalanya. Karena itu, maka dia tidak perlu berpikir untuk mengubah dunia seperti orang-orang ini, selama dia dapat menggunakan mereka untuk mencapai tujuannya. Namun, semakin dia memikirkannya, Stephen Lin semakin merasa bersalah.
Dia sudah lama tidak merasa bersalah, tapi kali ini dia jelas merasa bersalah. Hati nurani yang bersalah memaksa Stephen Lin pergi ke balkon untuk menyalakan rokok dan diam. Mungkin mereka hanya membicarakannya. Siapa di zaman sekarang ini yang benar-benar cukup besar untuk merawat seluruh dunia? Siapa yang tidak merencanakan untuk diri mereka sendiri? Stephen Lin menghibur dirinya sendiri dengan pemikiran ini. Saat ini, Wesley menghampiri Stephen Lin dengan secangkir kopi. "Mengapa kamu tidak minum anggur?" Stephen Lin bertanya dengan rasa ingin tahu. "Tahukah Anda, Wesley adalah orang yang suka minum, dan dia sangat pandai bermain setelah minum. Saat kamu menjadi raja, kamu tidak bisa minum alkohol, setidaknya pada saat-saat seperti ini," kata Wesley sambil tersenyum. "Lebih besar dari, oh." Stephen Lin mengangkat alisnya dan bertanya, "Apakah ada batasan untuk menjadi raja?" "Untung, sekarang orang yang menghentikan saya sudah pergi, saya tidak memiliki batasan. Saya benar-benar takut kehilangan kendali setelah minum terlalu banyak, jadi saya minum lebih sedikit alkohol," kata Wesley. "Kamu sangat tercerahkan," kata Stephen Lin sambil tersenyum. "Posisinya berbeda, dan kesadaran ideologis juga harus diubah. Sama seperti Anda, pernahkah Anda berpikir bahwa suatu hari Anda bisa menjadi pahlawan di dunia ini?" Wesley bertanya sambil tersenyum. "Aku belum memikirkannya." Stephen Lin menggelengkan kepalanya. "Tapi saat kamu menjadi semakin kuat, bahkan jika kamu tidak ingin menjadi pahlawan, kamu tetap harus menjadi pahlawan, bukan?" kata Wesley. "Menurut pendapat saya, seorang pahlawan lebih seperti sebuah profesi bagi saya. Dia dapat memberi saya manfaat yang saya butuhkan," kata Stephen Lin. "Tapi bagiku tidak seperti itu." Wesley menggelengkan kepalanya. "Oh." Stephen Lin menatap Wesley dengan curiga. "Kamu selalu suka menggunakan keuntungan untuk menutupi kepahlawananmu. Bahkan menurutku, berkali-kali apa yang kamu lakukan tanpa pamrih, tapi kamu tetap melakukannya. Ini hanya bisa membuktikan bahwa dengan kemajuanmu, dengan peningkatan kekuatan dan statusmu, kepahlawanan pribadi Anda juga meningkat. Anda dulu melakukan hal-hal dengan kepentingan Anda sendiri sebagai titik awal, tetapi sekarang tidak demikian. Setidaknya menurut saya, ketika Anda berperang melawan pohon kehidupan dalam 2 tahun terakhir, Anda ingin mencegah pohon kehidupan lebih menghancurkan dunia, jadi Anda begitu tegas terhadap pohon kehidupan. Adapun keluhan Anda sebelumnya, ayolah, itu sudah lama sekali, maka itu tidak bisa menjadi alasan bagimu untuk terus mengikuti pohon kehidupan." Wesley berkata sambil tersenyum. "Kalau begitu aku pahlawan sejati di matamu?" Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. "Tentu saja, Anda adalah pahlawan sejati tidak hanya di mata saya, tetapi juga di mata semua orang di sini. Ada banyak orang di sini, bahkan Illuminati, yang sangat menginginkannya, tetapi mereka akhirnya memilih untuk bergabung dengan masyarakat Taisan kami." "Menurutmu untuk apa ini?" Wesley bertanya. "Mengapa?" Stephen Lin bertanya. "Tentu saja itu untukmu. Tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa orang bergabung dengan klub Taisan untuk mendapatkan keuntungan, tetapi lebih banyak orang untuk tujuan yang lebih besar. Mereka mengikuti bab ini untuk memenuhi keinginan yang telah lama mereka dambakan dalam hidup." Bab 3268. Di sisi pahlawan seperti Anda, seperti yang tertulis dalam cerita, mereka yang mengikuti pahlawan akhirnya menjadi pahlawan. Wesley berkata sambil tersenyum. "Harapan apa yang sudah lama disayangi?" Stephen Lin bertanya. Wesley berkata, "Setiap orang adalah orang dewasa, dan mereka semua adalah pemimpin di berbagai industri. Tidakkah mereka tahu bahwa apa yang disebut ide klub Taisan kita ini hanyalah kata-kata yang bagus?" Stephen Lin mau tidak mau bertanya. "Jika Taisan akan tanpamu, itu mungkin hal yang baik untuk dikatakan, tetapi setelah Taisan memilikimu, maka hal-hal ini tidak hanya baik untuk dikatakan, tetapi di duniamu di bawah kepemimpinan satu-satunya pahlawan, Taisan pasti bisa mencapai tujuan yang ditetapkan di awal pendiriannya," kata Wesley. "Mengapa kamu begitu percaya diri?"
Aku bahkan tidak percaya diri. Stephen Lin berkata tanpa daya. Karena kamu adalah seorang pahlawan. Wesley menepuk bahu Stephen Lin dan berkata dengan emosi, kamu adalah satu-satunya pahlawan di dunia ini, pahlawan nyata, dan lebih dari 200 negara di dunia tidak dapat menekanmu, jadi apalagi yang tidak bisa kamu lakukan. Petik 2. Kata-kata Wesley membuat Stephen Lin mengerutkan kening dan berpikir keras. Setelah sekian lama, Stephen Lin berkata, sejujurnya, itu memberi saya banyak tekanan. Petik 2. Jika tidak ada tekanan sama sekali, maka pahlawan terlalu mudah dilakukan. Kemampuan yang lebih besar berarti tanggung jawab yang lebih besar, dan tanggung jawab yang lebih besar berarti tekanan yang lebih besar. Siapa yang tidak hidup di bawah tekanan? Sebagian tekanan datang dari dunia luar, dan sebagian besar datang dari diri sendiri. Jika Anda tidak memiliki rasa identitas dengan identitas pahlawan, jika Anda hanya ingin menggunakan identitas pahlawan untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri, maka Anda tidak akan merasakan tekanan bahkan buktikan bahwa Anda sendiri setuju dengan identitas pahlawan Anda sendiri. Wesley berkata, saya tidak pernah berpikir bahwa suatu hari saya akan menjadi pahlawan. Stephen Lin berkata dengan emosi. Mungkin sejak kamu kembali ke keluarga Lin, kamu ditakdirkan untuk menjadi pahlawan di dunia ini, kata Wesley. Mendengar apa yang dikatakan Wesley, Stephen Lin mengingat banyak hal yang terjadi dalam 2 atau 3 tahun terakhir, mulai dari kembalinya dia ke keluarga Lin, menjatuhkan keluarga Lin, hingga konfrontasi dengan pohon kehidupan. Tidak ada hubungannya dengan itu, tapi entah bagaimana sepertinya ada hubungan. Dia kembali ke rumah Lin, benar-benar mencabik-cabik wajahnya dengan Shen Hongyue, dan setelah berurusan dengan Shen Hongyue, dia keluar. Keluarga Shen muncul, dan kemunculan keluarga Shen memunculkan organisasi buah, dan kemunculan organisasi buah juga memunculkan banyak musuh di kemudian hari. Musuh-musuh inilah yang menjadikannya seperti sekarang ini. Segala sesuatu tampaknya memiliki hubungan sebab akibat di dalamnya. Stephen, tidak ada yang mengerti masa depan. Sekarang kamu berada di posisi ini, yang harus kamu lakukan hanyalah menjaga hatimu. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membimbingmu. Kamu harus bergerak maju. Kamu harus andalkan diri Anda sendiri di setiap langkah, dan setiap langkah yang Anda ambil pasti akan memengaruhi dunia, dan saya sangat berharap bahwa di masa depan Anda benar-benar dapat memimpin perkumpulan Taishan untuk menyelesaikan tujuan yang ditetapkan di awal perkumpulan Taishan. Wesley berkata sambil tersenyum. Perdamaian dunia, pengentasan kemiskinan, kesetaraan untuk semua. Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. Ya, Wesley mengangguk. Kekanak-kanakan. Stephen Lin tersenyum, lalu mengambil gelas anggur dan menyentuh Wesley. Wesley tersenyum dan mendentingkan gelasnya dengan Stephen Lin, lalu keduanya meminum isi gelas masing-masing dalam sekali teguk. Setelah menghabiskan minumannya, Stephen Lin kembali ke ruang perjamuan dan mengobrol dengan semua anggota di aula. Stephen Lin tidak menyadarinya sebelumnya, tetapi setelah mengobrol dengan Wesley, dia menemukan bahwa para anggota ini tampaknya memiliki rasa percaya yang tidak dapat dijelaskan padanya. Beberapa dari mereka baru saja bertemu dengannya, tetapi mereka sangat bersedia untuk berbicara dengannya tentang cita-cita mereka, rencana masa depan mereka. Tampaknya di mata mereka, mereka telah menjadi orang yang sangat dapat dipercaya. Mendengarkan kata-kata orang-orang ini, Stephen Lin sudah mengerti. Mungkin aku benar-benar harus menjadi pahlawan ini. Waktu tiba hingga tengah malam dalam sekejap mata, dan perjamuan pun berakhir. Sebagai presiden, Barton berjalan ke depan kerumunan dengan segelas anggur. Anggota, hari ini adalah pertama kalinya sejak berdirinya klub Taishan semua anggota hadir. Besok kita akan memulai pertemuan 3 hari. Atas nama klub Taishan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua anggota yang telah datang. Saya hanya punya satu kalimat, klub Taishan kita pasti akan menjadi klub Taishan yang kita bayangkan di masa depan. Hormati semua orang, kata Barton,
mengangkat gelas anggurnya tinggi-tinggi di depannya. Kepada Presiden, semua orang mengangkat gelas mereka, dan kemudian sekelompok orang meminum anggur di gelas itu. Pertemuan pertama semua anggota klub Taishan telah resmi berakhir. Pertemuan yang tampaknya biasa ini membawa perasaan berbeda bagi Stephen Lin, dan itu juga membuat Stephen Lin benar-benar mengenali identitasnya sebagai seorang pahlawan. Bab 3269. Keesokan harinya, pertemuan tertutup pertama masyarakat Taishan secara resmi dimulai pada pukul 9.30 pagi. Pertemuan berlangsung dari jam 9.30 sampai jam 11, hanya 1,5 jam. Pada pertemuan tersebut, Barton memperkenalkan rencana pengembangan panggung ke depan kepada semua anggota secara detail. Karena klub Taishan telah merekrut 30 anggota gelombang pertama, 30 orang ini berasal dari semua lapisan masyarakat. Barton memanfaatkan sepenuhnya keuntungan dari 30 anggota ini di industri masing-masing untuk menentukan arah pengembangan klub Taishan di masa depan. Meski pertemuan itu hanya 1,5 jam, itu penuh dengan barang-barang kering. Setelah pertemuan, semua anggota naik bus wisata ke pintu masuk Pegunungan Alpen, lalu naik kereta gantung ke Pegunungan Alpen, dan berenang di Pegunungan Alpen pada sore hari. Pada malam hari, semua orang menginap di kamar pribadi Barton di fasilitas ski Alpen. Malam itu, semua orang duduk di sekitar api unggun dan mengobrol, dan jarak antara semua orang dipersingkat. Stephen Lin mengingat nama banyak orang dan berteman dengan beberapa dari mereka. Keesokan harinya, hari kedua pertemuan, semua orang turun dari Pegunungan Alpen pagi-pagi sekali, kembali ke hotel semula, dan melanjutkan pertemuan di hotel semula. Isi rapat hari kedua adalah kerja sama. Setelah komunikasi sehari-hari kemarin, semua anggota menjadi akrab satu sama lain sampai batas tertentu. Dengan keakraban ini, banyak anggota menemukan kemungkinan kerja sama satu sama lain. Jadi rapat kedua hari ini rapat satu hari itu di bawah koordinasi direksi. Anggota saling berdiskusi kemungkinan kerjasama, dan diupayakan untuk mencapai niat kerjasama dalam waktu singkat. Rapat juga berjalan lancar. Rapat selesai jam 5 sore, sebanyak 10 niat kerjasama ketiganya telah tercapai. Waktu pun tiba malam dalam sekejap mata. Masih ada pertemuan malam ini, dan isi pertemuan ini sangat sederhana yaitu donasi. Donasi di sini bukanlah yang disebut uang, karena hal yang paling diperlukan dalam organisasi kelas atas seperti perkumpulan Taishan adalah uang. Yang disebut donasi mencakup banyak aspek, di antaranya donasi teknologi lebih mudah dipahami. Apa yang disebut donasi teknologi berarti bahwa seorang anggota menyumbangkan teknologi tertentu kepada asosiasi, dan kemudian asosiasi mengumpulkan kekuatan lebih banyak orang untuk mengembangkan dan menggunakan teknologi tersebut, dan akhirnya menjadikan teknologi ini melayani mata pencaharian masyarakat lebih cepat dan lebih awal. Ini pada dasarnya berbeda dengan Illuminati. Illuminati juga memiliki sumbangan teknologi, dan mereka juga akan mengumpulkan banyak orang untuk mengembangkan dan menggunakan teknologi tersebut. Namun hasil akhirnya adalah menggunakan sifat maju dari teknologi untuk memonopoli teknologi dan mengubahnya menjadi manfaat yang sangat besar. Perbedaan terbesar antara Illuminati dan Taishan Society adalah bahwa Illuminati adalah organisasi yang hanya mengejar kepentingan, sedangkan Taishan tidak mengejar kepentingan. Mereka mengembangkan berbagai teknologi dan menerapkannya ke pasar setelah teknologi tersebut matang. Nyatanya, meski mereka juga menghasilkan uang, mereka tidak memonopoli teknologi maju. Mereka membuka banyak paten teknis kepada orang lain secara gratis, yang juga memberi kesempatan kepada orang lain untuk berkembang. Ini sebenarnya sedikit berbeda dari niat awal Stephen Lin untuk mendirikan perkumpulan Taishan. Tujuan pendirian perkumpulan Taishan oleh Stephen Lin adalah untuk mengumpulkan kekuatan banyak orang untuk melawan Illuminati. Sekarang perkumpulan Taishan lebih seperti sebuah organisasi melayani dunia. Kemampuan tempur telah banyak melemah. Namun meski begitu, Stephen Lin tidak berniat mengubahnya menjadi seperti yang dia inginkan. Menurutnya,
Taisan saat ini akan jauh lebih bermakna daripada Taisan yang dia bayangkan, karena Taisan benar-benar akan mengubah dunia sebagai tujuannya sendiri. Meskipun perkumpulan Tarzan seperti itu tidak dapat membantunya menghadapi Illuminati, tapi dengan kekuatannya saat ini, mengapa dia membutuhkan perkumpulan Tarzan untuk membantunya menghadapi Illuminati? Melawan Illuminati, dia sendiri sudah cukup. Hari kedua klub Taisan berakhir pada pukul 10 malam. Hari ini berbeda dari hari sebelumnya. Hari sebelumnya adalah pertemuan plus kesenangan, tapi hari ini murni pertemuan. Itu adalah pertemuan sepanjang hari dari awal, tetapi meski begitu, semua orang tidak merasa lelah, karena semua orang tahu bahwa setelah pertemuan hari ini berakhir, pengaruh dan perubahan Taisan di dunia akan secara resmi dimulai. Dalam sekejap mata, itu adalah hari ketiga pertemuan. Hari ini adalah hari terakhir konferensi. Bagi semua orang, pertemuan 3 hari itu tampaknya sedikit singkat, dan masih banyak yang ingin dikatakan banyak orang. Namun, untuk dunia ini, pertemuan 3 hari klub Taisan sudah cukup, dan hasil pertemuan 3 hari akan mempengaruhi seluruh dunia untuk waktu yang lama. Isi pertemuan pada hari terakhir ini lebih serius dari 2 hari sebelumnya. Hanya ada satu pertemuan pada hari ini, yaitu bagaimana mematahkan monopoli Illuminati terhadap ekonomi dunia. Mematahkan monopoli Illuminati pada ekonomi dunia adalah salah satu niat awal masyarakat Taisan, dan dalam rencana awal Stephen Lin, ini adalah tujuan terpenting dari masyarakat Taisan. Rapat ini sangat penting, sehingga sangat cocok bagi setiap orang untuk dilarang membawa alat komunikasi ke dalam ruang rapat selama rapat berlangsung. Saat rapat berlangsung, semua pintu dan jendela ruang rapat ditutup rapat, dan petugas keamanan berjaga di setiap pintu masuk dan keluar dengan membawa senjata untuk mencegah orang yang mencurigakan mendekat. Di bawah pertahanan yang begitu ketat, dunia luar tidak memiliki cara untuk mengetahui apa isi pertemuan itu, dan klub Taisan belum mengumumkan konten apapun dari pertemuan hari ini. Bab 3270. Benar-benar berbeda dari 2 hari sebelumnya. Setelah 2 hari pertemuan sebelumnya, konten terkait pertemuan akan muncul di situs resmi klub Taisan, seperti hari ini dalam pertemuan, perusahaan mana yang mencapai niat kerja sama, seperti siapa yang menyumbangkan teknologi apa, tetapi pertemuan hari ini tidak memiliki konten apapun di situs web resmi dari awal hingga akhir. Jadi orang-orang sangat penasaran dengan apa yang dibahas dalam pertemuan hari ini. Namun, manajemen klub Taisan telah mengeluarkan perintah bungkam kepada semua orang, dan segala bentuk pengungkapan isi pertemuan hari ini dilarang keras. Siapa yang melanggarnya akan langsung dikeluarkan dari klub Taisan. Saat ini, sudah jam 5 sore. Pertemuan berlangsung dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore, dan hanya ada 1 jam untuk makan di tengah, dan semua orang berada di ruang konferensi pada waktu yang berbeda. Setelah beberapa jam pertimbangan, setiap orang awalnya membuat beberapa rencana untuk mematahkan monopoli ekonomi Illuminati. Rencana ini akan dilakukan satu persatu di seluruh dunia di masa depan, dan saat rencana ini dilakukan akan menjadi saat masyarakat Tarzan secara resmi akan memulai perang dengan Illuminati. Kami tidak bersedia menjadi musuh Illuminati. Faktanya, musuh kami adalah semua orang dan organisasi yang mencoba memonopoli ekonomi dunia. Ekonomi dunia harus berkembang dengan bebas, dan kami tidak akan pernah mengizinkan organisasi manapun untuk berkontribusi pada ekonomi dunia pembangunan. Merumuskan aturan yang bermanfaat bagi mereka. Hanya dengan melanggar aturan yang ditetapkan oleh mereka, dunia dapat kembali ke aturan aslinya. Hanya ketika pembangunan ekonomi kembali ke kebebasan, kesenjangan antara kaya dan miskin dapat dipersempit, dan perang hanya ketika itu terjadi mungkin mereda. Dapatkah rasa lapar dihilangkan, dan tujuan akhir kita dapat tercapai, ini pasti akan menjadi pertempuran yang sulit, dan Taisan akan selalu bersama kalian semua. Patton duduk di kursi pidato, menghadap ke sekelompok anggota berkata dengan keras. Ada tepuk tangan yang berkepanjangan di tempat kejadian.
Di tengah tepuk tangan meriah, Barton membungkuk dan mengambil sebuah kotak berbentuk kubus dari tanah. Setelah melihat seluruh kotak, semua orang mau tidak mau menghentikan tangan mereka dan melihat ke kotak itu dengan rasa ingin tahu. Tinggi kotaknya sekitar 30 cm dan lebarnya sangat lebar, mendekati 1 meter, persis seperti koper. "Tuan Presiden, apa ini?" Seseorang bertanya. "Saya di sini untuk mengumumkan kabar baik kepada semua orang. Baru tadi malam, perusahaan bioteknologi saya secara resmi mengembangkan pengganti jus buah. Saya menyebutnya Sensui," kata Barton sambil tersenyum. "Apa?" Semua orang di tempat kejadian menunjukkan keterkejutan. Tidak ada yang menyangka bahwa Barton akan melempar benda seberat itu di akhir pertemuan. Setelah pohon kehidupan disetujui, seluruh dunia sedang meneliti alternatif pengganti jus buah. Lagi pula jus buah terlalu populer, dan permintaan jus buah juga besar. Awalnya, semua orang mengira pengganti jus buah akan segera tersedia. Lagi pula, teknisi dan peralatan Tree of Life juga ada. Hanya hitungan menit untuk mendapatkan penggantinya. Alhasil, setengah tahun telah berlalu, dan tidak ada organisasi yang memiliki negara yang menciptakan alternatif jus buah. Tepat ketika semua orang putus asa tentang masalah ini, Barton justru menemukan pengganti jus buah yang tidak mengejutkan. "Tuan Button, apakah ini benar-benar pengganti jus buah?" Seseorang tidak dapat menahan diri untuk bertanya. "Ya, menurut hasil uji klinis kami, ini mengembalikan kemanjuran jus buah dengan sempurna. Ini adalah pertama kalinya produk ini muncul di depan umum. Di sini saya mengumumkan bahwa ketika Sensui diluncurkan di masa mendatang, Taisan akan menyambut semua orang. Anggota dapat mewakili penjualan Sensui di negara atau wilayah mereka," kata Barton. Kata-kata Barton membuat banyak orang heboh. Semua orang tahu bahwa sekarang pohon kehidupan telah dikenai sanksi dan jus buah tidak dapat diproduksi. Munculnya pengganti jus buah pasti akan memicu babak baru pembelian panik. Siapa yang akan mendapatkannya saat itu? Hak untuk menjual Sensui sebagai agen berarti keuntungan besar yang tak terbayangkan. Meskipun banyak dari orang-orang ini tidak peduli dengan uang, semua orang tahu bahwa jika mereka memiliki uang, mereka dapat melakukan lebih banyak hal untuk mengubah dunia. Berapapun usianya, uang adalah raja. "Itu dia." Stephen Lin, yang duduk di sebelah Patton, bertanya dengan heran. "Ya, Sensui kami menggunakan teknologi biologis tercanggih, kemanjurannya tidak lebih lemah dari jus buah, dan Sensui kami tidak memiliki efek samping sama sekali, jadi Anda dapat menggunakannya dengan keyakinan mutlak," kata Barton. "Apakah Sensui ada di dalam kotak?" Stephen Lin bertanya. "Ya." Barton mengangguk, lalu membuka kotak itu di depan semua orang. Ketika botol cairan di dalam kotak muncul di depan semua orang di tempat kejadian tidak bisa menahan seruan mereka. "Semuanya, Sensui dikembangkan bersama oleh saya dan tim penelitian ilmiah resmi negara A. Saya hanya memiliki setengah dari hak paten, jadi saya tidak dapat berbagi teknologi dengan Anda untuk saat ini. Batch pertama Sensui juga akan terdaftar pertama di negara A. Saya ingin datang semua orang harus tahu apa artinya ini," kata Barton sambil tersenyum. Ketika semua orang mendengarnya, mereka segera menunjukkan senyum pengertian. Bahkan orang yang tidak tertarik dengan ekonomi saat ini tahu bahwa ekonomi negara A pasti akan meroket karena kemunculan Sensui. Jika mereka memasuki pasar keuangan negara A saat ini, mereka pasti akan menghasilkan uang dan kram. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.